Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Statistik Inferensial. Kami dari kelompok 10 data minim 4 SK1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada Kaula Ramadhani Putri, ada Alrizky Pratama Putra, dan ada Priscilia Wulandari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai optics, yaitu ordering points to identify the clustering structure. 1. Pengertian optics. Optics merupakan singkatan dari ordering points to identify the clustering structure. Sama halnya dengan the Bayesian, optics juga digunakan untuk mengelompokkan data yang mengandung noise. Optics merupakan algoritma yang digunakan untuk melengkapi kekurangan the Bayesian. Algoritma the Bayesian ini memiliki kekurangan, yaitu kesulitan untuk menjangkau titik dengan kepadatan yang berbeda atau varying density. Secara umum, cara kerja algoritma optik sama dengan cara kerja algoritma the Bayesian. 2. Perbedaan optics dengan the Bayesian. Biaya memori. Teknik mengelompokkan optics membutuhkan lebih banyak memori karena mempertahankan antrian prioritas atau min-hap untuk menentukan titik data berikutnya yang paling dekat dengan titik yang sedang diproses dalam reachability distance. Ini juga membutuhkan lebih banyak daya komputasi karena query tetangga terletak lebih rumit daripada query radius di DBS. Yang kedua, parameter lebih sedikit. Teknik clustering optik tidak perlu mempertahankan parameter epsilon, hanya sedikit diberikan dalam pesepeda untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, yaitu teknik ini tidak memisahkan data yang diberikan ke dalam cluster. Itu hanya menghasilkan plot reliability distance dan tergantung pada interpretasi programmer untuk mengelompokkan titik-titik yang sesuai. Yang keempat, yaitu optik relatif tidak sensitif terhadap pengaturan parameter, hasil bagus jika parameternya cukup besar. 3. Perbedaan parameter optik dan DBSN. Optik. Secara umum, cara kerja algoritma optik sama dengan cara kerja algoritma di Bayesian. Parameter yang dimiliki pun sama, yaitu parameter epsilon dan parameter minimum point. Namun pada algoritma optik ini terdapat dua terminologi baru yang sebelumnya tidak ada pada algoritma di Bayesian, yaitu core distance dan reachability distance. Core distance merupakan jarak atau radius minimum dari core point P dengan anggota neighborhood dalam satu cluster, sedangkan reachability distance merupakan jarak minimum titik Q dari core point P di luar dari bagian core object. Apabila reachability distance ini sudah diperoleh, maka jarak ini kemudian digunakan untuk membuat reachable plot, yang merupakan plot terurut dari reachability distance yang digunakan untuk mendeteksi adanya cluster. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan implementasi optics pada Python. Pertama-tama kita import dahulu modul-modul yang dibutuhkan, antara lain yaitu Pandas digunakan untuk data analisis, NumPy digunakan untuk melakukan komputasi saintifik, Matplotlib digunakan untuk visualisasi data, sklearn digunakan untuk pemrosesan unsupervised learning clustering. Berikut ini deskripsi untuk masing-masing kolom yang ada pada data mal customer CSV. Yang pertama, customer ID, ID pelanggan. Yang kedua, gender, jenis kelamin pelanggan, age, umur pelanggan, annual income, pendapatan per tahun pelanggan dalam satuan dolar, spending score, parameter yang diberikan berdasarkan perilaku pelanggan dan data pembelian 1-100. Selanjutnya saya akan memperlihatkan visualisasi distribusi antara age dengan spending score. Hasil visualisasi tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan pelanggan laki-laki ataupun perempuan pada rentan usia 20-40 tahun memiliki spending score yang beragam, mulai dari yang paling kecil hingga mendekati 100. Sementara pelanggan laki-laki atau perempuan pada rentan usia lebih dari 40 tahun cenderung memiliki spending score yang tidak terlalu tinggi, yaitu maksimal pada skor kurang dari 65. Itu artinya orang-orang yang sering berbelanja di mall didominasi oleh kalangan remaja dan dewasa. Untuk tujuan analisis selanjutnya, kolom customer ID dan gender tidak akan diikutsertakan, mengingat perhitungan clustering hanya membutuhkan kolom-kolom numerik. Selain itu, kita juga melakukan normalisasi terhadap data dikarenakan tentang nilai pada setiap kolom yang berbeda-beda. Ini contoh sintaksnya, dan ini adalah hasil normalisasinya. Selanjutnya, kita akan membuat model clustering. Pada tahap ini, dibuat 3 model clustering sebagai perbandingan, yaitu yang pertama model optics, yang kedua model DBScan dengan epsilon 0,5, yang ketiga adalah model DBScan dengan epsilon 0,25. Untuk membuat model optics seperti di atas, dapat memanfaatkan fungsi optics yang terdapat pada sklearn.
dengan beberapa parameter yang dapat digunakan seperti mean_samples yang merupakan banyaknya observasi atau poin untuk menentukan sebuah titik tertentu dijadikan sebagai core point. XI yang merupakan menentukan kecuraman minimum pada reachability plot yang merupakan batas cluster. Parameter ini digunakan ketika parameter cluster_method diset sebagai XI atau secara default untuk optics nilainya adalah XI. Dari hasil visualisasi ketiga model dapat dilihat bahwa clustering optik menghasilkan 5 cluster dengan beberapa outlier. Cluster DB-Scan menggunakan epsilon 0,5 menghasilkan 2 cluster tanpa adanya outlier. Clustering DB-Scan dengan menggunakan epsilon 0,25 menghasilkan 4 cluster dengan beberapa outlier. Pada optics, kelompok atau cluster amatan yang memiliki annual income tinggi dan spending score rendah dapat menjadi perhatian pihak mall karena kelompok orang ini bisa menjadi customer yang berpotensi menghasilkan revenue tinggi di masa depan. Pada optics, kelompok cluster dengan annual income cenderung rendah dan nilai spending score rendah dapat menjadi sasaran pasar untuk meningkatkan revenue dengan memberikan banyak promosi. Kesimpulannya adalah, baik algoritma DB-Scan ataupun optics baik digunakan untuk mengelompokkan data yang mengandung noise. Akan tetapi, algoritma optics jauh lebih baik digunakan untuk data yang memiliki tingkat kepadatan yang beragam, karena tidak seperti DB-Scan yang menganggap setiap kepadatan sama. Oleh karenanya, kompleksitas algoritma optics pun juga jauh lebih besar karena perhitungan dalam mencari core point dan reachability distance akan sangat memakan waktu. Selain itu, untuk kebutuhan clustering, algoritma optics juga dianjurkan digunakan untuk ukuran data yang lebih besar. Sintaks dapat diakses pada link ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Peace.